الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا. Rawahu Tabrani. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bahwa sampai hari ini kita masih diberikan panjang umur, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, yaitu bulan Ramadan 1446 Hijriah. Karena banyak saudara-saudara kita yang bulan Ramadan tahun lalu masih berpuasa bersama kita, sholat tarawih bersama kita, hari ini sudah tidak dapat bertemu dengan bulan Ramadan karena telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan tahun ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita, dan masih diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mimbar Masjid Al-Wahyu, khotib mengajak kepada diri khotib sendiri dan kepada jamaah untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah dengan cara berjuang menegakkan dan mengamalkan syariat Islam secara keseluruhan, dan meninggalkan semua larangan Allah dengan cara menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 184. Jika semua orang tahu akan kebaikan puasa, mereka pasti berpuasa setiap bulan Ramadan. Hari ini masih banyak yang mengaku dirinya Islam, KTP Islam, tetapi tidak berpuasa. Mengapa? Karena mereka tidak tahu. Untuk itu, berbahagialah dan beruntung bagi kita yang saat ini berpuasa, karena kita tahu. Syukur alhamdulillah yang telah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan puasa. Kata Ramadan terdiri dari 5 huruf, yaitu huruf Ra, Mim, Dhad, Alif, dan Nun. Yang pertama, huruf Ra, singkatan dari rahmatullah,
atau ridwanullah. Artinya rahmat Allah, ridha Allah. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan ridho Allah. Yang kedua, huruf mim, singkatan dari mahabbatullah, maghfiratullah. Artinya cinta Allah, ampunan Allah. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan insya Allah akan dicintai oleh Allah dan akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, huruf dad, singkatan dari dhamanullah. Artinya perlindungan Allah, jaminan Allah. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan akan mendapatkan perlindungan Allah, akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, jasadnya tidak akan tersentuh api neraka. Huruf yang keempat, huruf alif, singkatan dari ulfatullah, kelembutan Allah, kasih sayang Allah. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan insya Allah akan mendapatkan kelembutan dan kasih sayang Allah. Huruf yang kelima adalah huruf nun, singkatan dari nurullah. Artinya cahaya Allah, petunjuk Allah. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan akan mudah mendapatkan petunjuk Allah karena hatinya bersih. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hubungan puasa dengan kesehatan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu tashihu." Artinya, berpuasalah niscaya kamu sehat. Hadis riwayat Tabrani. Berdasarkan hadis tersebut, para ahli kesehatan melakukan penelitian, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Sejak tahun 1984, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyepakati bahwa aspek kesehatan spiritual atau kesehatan rohaniah atau kesehatan keagamaan sama pentingnya dengan tiga aspek lainnya, yaitu kesehatan fisik atau kesehatan biologis, kesehatan jiwa atau kesehatan psikologis, dan kesehatan sosial. Berarti orang yang dikatakan sehat apabila biologisnya atau fisiknya atau badannya sehat, psikisnya atau jiwanya sehat, sosialnya atau masyarakatnya sehat, dan spiritualnya atau rohaninya sehat, yang disingkat dengan sehat bio, psiko, sosio, spiritual. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa kata Ramadan berasal dari kata romido, yarmadu, romdon, yang artinya sangat panas, membakar. Menurut ahli agama, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan yang dilandasi iman dan ikhlas karena Allah, dosa-dosanya yang telah lalu akan terbakar, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Artinya, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan ikhlas akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Ahmad wa ashabi sunan. Sedang menurut ahli kesehatan,
Membakar di sini adalah membakar racun-racun yang berada di dalam tubuh kita. Selama 11 bulan kita makan, minum, siang, malam, bahkan sering berlebihan, maka racun yang masuk ke dalam tubuh bersama makanan bulan demi bulan akan menumpuk. Untuk itu, selama kita berpuasa 4 jam setelah makan sahur, badan kita merasa panas. Itu menandakan ada proses pembakaran racun yang ada di dalam tubuh kita. Apabila kita puasanya benar, maka hari demi hari racun tersebut insya Allah akan berkurang. Kalau ingin racun yang masuk ke dalam tubuh kita cepat dibakar, ajaran Islam menyunahkan puasa Senin Kemis. Puasa setiap tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah, dan puasa Nabi Daud. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hubungan puasa dengan kesehatan fisik. Profesor Dr. Haji Dadang Hawari, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa selama berpuasa, organ-organ tubuh kita diistirahatkan sejenak. Yang sebelumnya kita selalu makan, minum, bahkan sering berlebihan secara tidak disadari. Hal ini tersebut membebani organ pencernaan yang dapat menimbulkan banyak penyakit. Oleh sebab itu, kita sering mendengar dokter melarang pasiennya, jangan makan ini, jangan makan itu. Larangan tadi intinya adalah puasa. Alangkah baiknya bila kita berpuasa sebelum dokter menyuruh berpuasa demi kesehatan. Pada waktu kita berpuasa, di mana perut, pencernaan, dan kandung kemih kosong, organ-organ tersebut untuk sementara istirahat, maka sel-sel yang aus, sel-sel yang rusak dilepas dan diganti dengan sel-sel baru, sehingga ada regenerasi sel atau peremajaan sel. Maka setelah berpuasa, orang malah semakin fit, semakin sehat. Ternyata kalau puasa seseorang benar, maka kadar gula dalam tubuh menurun. Kadar kolesterol LDL, kolesterol yang merugikan kesehatan, menurun. Sedangkan kolesterol HDL, kolesterol yang menguntungkan kesehatan, naik. Kadar trigliserin, unsur lemak yang memberi risiko buruk pada kesehatan, menurun. Tekanan darah menurun. Fungsi liver, fungsi hati membaik. Dari kesehatan jiwa atau psikis, salah satu ciri jiwa yang sehat adalah bila seseorang mampu mengendalikan diri, mampu mengendalikan emosi dan berbagai hal dalam kehidupan, dimanapun Anda berada, tidak tamak, tidak rakus, boleh mencari harta yang banyak tetapi yang halal. Kalau marah, kalau ingin marah, ingat kita sedang berpuasa. Dia akan menyerah atau kalah. Faktor psikologis lain dari berpuasa adalah meningkatkan kekebalan terhadap stres dan akan meningkatkan ketahanan tubuh terhadap penyakit. Orang-orang yang selalu stres, selalu cemas, tegang, gelisah, kemudian menunjukkan gejala depresi, juga akan menurunkan daya tahan tubuh dan akibatnya mudah terkena penyakit. Dari segi sosial, orang yang berpuasa merasakan betapa pedihnya perut lapar dan tenggorokan kering.
perasaan tersebut akan mengingatkan dirinya untuk senantiasa ingin membantu siapapun yang mengalami kelaparan dan kehausan. Juga akan menyadarkan orang tersebut dari berbagai penyakit hati seperti sombong, angkuh, dan suka merendahkan orang lain. Dengan demikian, tidak terjadi kecemburuan sosial, tidak ada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Orang kaya akan senantiasa membantu orang miskin, sedangkan orang miskin akan menjaga orang kaya, sehingga terjadi hidup rukun, damai, dan saling membutuhkan. Dari segi spiritual, orang yang puasanya benar, iman dan ikhlas karena Allah, insya Allah akan diampuni dosanya oleh Allah, dosa-dosa yang telah lalu, sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikemukakan di atas. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan ikhlas akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Ahmad wa ashabi sunan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari khutbah hari ini adalah dengan berpuasa secara benar menurut tuntunan syariat Islam, maka badan kita menjadi sehat, jiwa kita sehat, hidup kita aman, tentram, mati insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Itu kalau puasa umat Islam benar. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah puasa umat Islam saat ini sudah benar? Masih tanda tanya besar. Sehingga ada hadis yang mengatakan, kamin shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju'i wal atas. Artinya betapa banyak orang yang berpuasa tidak akan mendapatkan apa-apa dari puasanya itu, melainkan hanya lapar dan haus. Demikian khutbah yang bisa khotib sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.